Halo, bertemu lagi dengan saya. Ya, saya. Kali ini saya mau review film Mas Salman Khan yang rilis tahun 2000. Kisahnya sih pas dulu mau jadi penyanyi ya. Dia mau jadi penyanyi terkenal. Nah, Mas Salman Khan sampai nyamar sebagai penyelamat seorang cewek yang kecelakaan di film Har Dil Jo Pyar Karega. Langsung saja bagaimana kisahnya, monggo simak alurnya. Terlihat seorang pemuda nih, tak kenali, namanya Raj. Dia pingin ke Mumbai dari desa Pulau Goa untuk mewujudkan cita-citanya untuk menjadi musisi di kota Mumbai. Dia bertemu Abha, teman karib dari Raj. Saat sampai di rumah Abha, hal syarat yang pertama untuk hidup di kota Mumbai sebelum menjadi artis adalah punya motor. Punya motor. Karena menurut Abha, jika seseorang punya motor, maka orang itu akan disegani dan dihormati. Terus, Raj diajak Abha ke dealer untuk ambil cicilan motor. Setelah nego, Raj pun dapat motor dan langsung ke studio. Dan Raj ingin menjadi penyanyi terkenal. Setelah tes percobaan, saat Raj pulang, dia melihat sebuah halte bis yang di atasnya dikasih banner toko dan ingin menjual kepada paman Abha senilai 2 lakhs. Setelah mendapatkan uang tunai dari paman Abha, niatnya sih buat rekaman, tapi ternyata produsernya meninggal dunia. Hapus. Dan mereka pergi ke tempat produsernya dan melihat pemilik perusahaan rekaman. Dan dengan niat licik, Raj menawarkan kaset rekaman dan ternyata Raj malah diusir. Lanjut, setelah itu paman Abha berjualan di tempat halte dan halte tersebut dijadikan toko. Setelah itu datang deh polisi menggusur tempat itu dengan alat berat dan paman Abha berlagak gila dan dibawa ke rumah sakit. Lanjut, malam hari di suatu tempat, Raj merenungi nasibnya karena rekamannya gagal dan ingin kembali lagi ke Pulau Goa. Setelah itu ada mobil kecelakaan di atas rel kereta api dan Raj pun langsung menolong. Ternyata di dalam itu ada mbak-mbak dan Raj lekas membawanya ke rumah sakit. Dan saat itu di rumah sakit, Raj dikira dokter dan susternya suaminya karena si mbak-mbak itu pakai baju pengantin. Nah, setelah keluarga si mbak-mbak datang, ternyata namanya adalah Puja, yang saat ini dia masih koma, tapi dia bisa melihat dan mendengar, tapi tidak bisa bergerak dan berbicara. Dan Raj dikira Romi, yaitu suami dari Puja. Nah, setelah tahu, Raj menjelaskan dia bukan Romi, dan Raj ingin minta maaf karena Tuan Oberoi. Nah, Tuan Oberoi ini adalah ayah dari Puja. Karena Tuan Oberoi kena serangan jantung dan ternyata ada hubungan antara pemilik tempat rekaman dan Tuan Oberoi, Raj akhirnya mau menyamar sebagai Romi. Setelah itu Raj menemui Puja untuk mengembalikan tas. Lanjut, karena Pak Koperdam, yaitu saudara Tuan Oberoi, agak ragu dengan Raj, yaitu Raj menunjukkan bahwa dia orang baik untuk tidak menggantikan baju milik Puja. Lanjut, ternyata Koperdam mempunyai anak gadis yang akan tiba di India besok. Dan Raj penasaran kenapa Tuan Koperdam sedih. Ternyata jika Puja mendapatkan cinta maka Janvi. Nah ini Janvi itu adalah nama anak dari Tuan Koperdam yang hidup di Amerika, yang akan datang dari Amerika besok pagi ke India. Jadi jika Puja mendapatkan cinta maka Janvi harus punya cinta, dan takut jika Janvi sudah pernah mengenal Romi. Ternyata setelah datang Janvi gak mengenal Romi, dan akhirnya Raj jatuh cinta kepada Janvi. Dan Raj menghayal tentang Janvi, di mana-mana menghayal Janvi. Setelah itu, keesokan harinya Janvi datang ke rumah Raj. Lalu mengajak Janvi ke rumah sakit. Karena Janvi ingin ke kuil, maka Janvi meminta Raj untuk mengantar Janvi ke kuil seperti Raj mengajak Puja dulu. Maka jam 6 pagi Raj akan menjemput Janvi dan mereka bertemu setelah dari kuil. Mereka kembali ke rumah sakit untuk Puja. Setelah itu datang Rahul.
Kesasar ini yang mengaku suaminya Pooja, dan Raj wajahnya agak gugup. Ternyata Rahul yang diperankan oleh Mas Shahrukh Khan. Kucu-kucu hotai. Ternyata Bang Shahrukh Khan itu sebagai orang gila, dan Monty sedikit curiga kepada Raj. Dan akhirnya kata dokter, Pooja bisa dibawa pulang sekarang. Lanjut. Saat di rumah Abah, Raj marah-marah karena dia bingung tentang yang terjadi. Saat perasaannya jatuh kepada Janvi, sedangkan dia harus bertanggung jawab karena menyamar sebagai Romi. Setelah itu Raj menelpon di wartel. Ya, dia menelpon sang produser untuk minta jadwal rekaman. Setelah itu Raj ditunggu para preman di depan wartel dan ketemu dengan paman Abah yang habis disetrum oleh polisi. Dengan caranya Raj pun membohongi paman Abah lagi, dan paman Abah digebukin sama preman-preman tadi. Raj pun kabur lagi dengan sepeda motor tersebut. Saat di rumah Pooja, Raj dikasih hak milik seutuhnya, properti rumah perusahaan oleh Tuan Oberoi. Dan saat itu Raj marah ke Pooja dan memaki-maki Tuan Oberoi di depan Pooja hingga Pooja bisa mengangkat tangannya dan menampar pipi Raj. Setelah itu Raj bercerita kepada keluarga hingga keluarga menunggu dengan dokternya. Setelah ditunggu-tunggu lama, Pooja tidak memperlihatkan pergerakannya lagi. Setelah itu Raj marah-marah lagi hingga saat ia mengucapkan, "Akan kuberitahu semua orang jika aku bukan Romi. Tapi Raj, meski mereka akan memasukkanku ke dalam penjara, tapi aku akan terima karena aku ingin jadi penyanyi dan menolongmu." Setelah itu Raj rekaman lagu di sebuah studio, dan Janvi datang ke rumah untuk menemui Abah, dan Abah bilang, dan sesungguhnya jika Romi adalah Raj. Dan Raj sekarang sedang rekaman di sebuah studio. Dan pada saat rekaman Raj gugup untuk bernyanyi hingga Janvi pun datang dan bernyanyi berdua. Akhirnya Raj bisa melakukan rekaman yang pertama kali didampingi oleh Janvi. Setelah mereka rekaman sebuah lagu, Janvi dan Raj datang ke kuil untuk mendoakan Pooja agar dia bisa sembuh. Keesokan harinya Pooja pulih dan sadar. Karena Raj takut Pooja akan membongkar, ternyata Pooja sudah tahu jika dia Raj dan menyamar sebagai Romi. Demi membalas budi ke Raj, Pooja juga bersandiwara jika Raj adalah Romi. Nah, setelah itu Janvi cemburu. Janvi mengira Raj adalah benar-benar Romi karena Pooja panggil Raj dengan nama Romi hingga ayah Janvi meyakinkan jika Romi adalah benar-benar Raj. Keesokan harinya Pooja datang ke kamar Raj. Saat itu Pooja benar-benar jatuh cinta kepada Raj dan memberikan pakaian karena nanti ada pesta di rumah Pooja. Setelah itu datang paman Abah yang ditipu Raj. Dia datang dan menceritakan semuanya kepada ayahnya Pooja. Dan Tuan Oberoi marah dan akhirnya Raj minta maaf dan pulang. Setelah itu datang Pooja dan Janvi. Pooja yang marah Raj diperlakukan ayahnya seperti itu. Pooja menceritakan kejadian yang aslinya jika Pooja sebenarnya ingin bunuh diri karena Romi adalah seseorang pilihan ayahnya untuk menikah dengan Pooja, tapi mencintai harta ayahnya bukan dirinya atau bukan Pooja. Dan Raj menolong hanya dengan menyamar sebagai Romi, berpura-pura jadi suami Pooja dan menyelamatkan ayahnya Pooja yang saat itu sakit juga. Dan Raj dikasih surat warisan tapi dia tidak mau, dan saat itu memang ayah Pooja salah. Dan akhirnya ayah Pooja meminta maaf kepada Raj. Setelah itu Janvi menceritakan kepada ayahnya Tuan Gopar Dam dan disetujuinya. Dan secara bersamaan Pooja juga jujur kepada ayahnya jika memang dia mencintai Raj. Dan akhirnya Janvi dan Pooja bertemu dan mengatakan jujur jika Pooja mencintai Raj. Akhirnya Janvi sedih dan dia rela mengalah demi Pooja dan memujuk Raj agar mau menikah dengan Pooja. Dan cara satu-satunya agar Raj mau menikah dengan Pooja, Janvi pergi meninggalkan Raj kembali ke Amerika. Dan saat itu acara pesta pernikahan Raj dan Pooja mau diadakan. Dan niatnya Raj sih datang mau minta maaf dan kembali ke gua. Ternyata keajaiban pun terjadi.
Ponsel Puja dan Janvi tertukar yang akhirnya Abah telepon Janvi yang saat itu diangkat oleh Puja. Dan saat itu juga Puja tahu yang sebenarnya jika Janvi cinta Raj dan mengalah dia memilih menikah dengan Monty. Dan akhirnya Raj menyusul Janvi dengan keluarga Obrai. Tapi di tengah jalan Raj dihadang para preman itu lagi. Tapi dia dibantu oleh Abah dan pamannya agar Raj bisa meloloskan diri dari preman itu. Dan akhirnya sebelum daun lontar melengkung, daun lontar sih, Raj pun mendapatkan Janvi. Lalu mereka kembali ke sini. Ada yang membuat saya kaget, ternyata Raj datang dengan Rahul, yaitu Abang Shahrukh Khan lagi. Yang film di awal tadi ada Rahul dan Anjali. Apa mungkin ya film kucu-kucu hotai lari ke sini. Setelah itu mereka pun bahagia, juga filmnya pun bubar. Terima kasih telah menonton alur cerita film ini. Jangan lupa dukung channel ini agar bisa menjadi tontonan lebih bermanfaat bagi kalian dengan cara klik tombol subscribe, like, share ya. Nantikan alur cerita film selanjutnya di channel Iki Video nih. Bye bye.